Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di halaman 13 terakhir pembahasan kita di halaman 13 masih di pembahasan, sebagian ulama mengatakan ini muqaddimah, sebagian ulama lagi mengatakan ini bab pertama. Yang penting ala kulli hal, yang penting mau muqaddimah atau bab pertama, intinya di pembahasan kita ini adalah penjelasan tentang urgensi tauhid, pentingnya tauhid, kewajiban tauhid, yaitu pada perkataan muallif kitab at-tauhid, kitab at-tauhid. Beliau membawakan beberapa dalil. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu di surah Dzariyat ayat 56, yang inti dari ayat ini bahwa tujuan Allah menciptakan manusia, tujuan Allah menciptakan jin adalah untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah. Itu intinya. Dan kaitan bab ayat ini dengan bab kita adalah hikmah penciptaan manusia adalah untuk bertauhid. Sekarang yang kedua di halaman 14 kita baca wa qauluhu, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yakni dalil yang kedua tentang urgensi tauhid, pentingnya tauhid dan kewajiban tauhid, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, di surah Nahl ayat yang ke-36. Allah berfirman, dan sungguh ba'atsna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, seorang utusan, yang misi dakwah mereka an i'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka menyembah, beribadah, mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Nah, inti dari ayat ini apa jemaah? Bahwa dakwahnya setiap para nabi rasul adalah untuk menyeru manusia agar bertauhid dan meninggalkan syirik. Karena taghut nanti akan dijelaskan di sini adalah segala sesuatu yang disembah, di antara maknanya selain Allah. Di antara makna taghut segala sesuatu yang disembah selain Allah. Tapi kita baca penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah dari ayat ini. Walaqad ba'atsna, ba'atsna maknanya arsalna, ini kami telah mengutus, ya, arsalna. Dalam bahasa ba'atsna itu artinya kami telah membangkitkan, ya. Tapi maknanya yang lain, ba'atsna yakni arsalna, telah mengutus. Kulli ummatin, fi kulli ummatin ay fi kulli ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas. Ini maknanya setiap generasi, ya, dari antara manusia. Setiap umat maknanya setiap generasi. Mati nabi, diutus lagi nabi, mati nabi, diutus, terus demikian. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia di hari kiamat, di hadapan Allah kelak, tidak ada alasan manusia untuk mengatakan, ya Allah, enggak ada yang datang kepada kami seorang utusan sehingga kami berbuat syirik, berbuat kufur, kami tidak tahu, ya Allah. Tidak ada lagi alasan itu. Karena Allah mengutus setiap generasi itu seorang rasul. Rasulan. Nah, di sini ada penjelasan dari Syekh yang mungkin perlu ditambahkan penjelasan dari para ulama yang lain. Syekh Fauzan hafizullah, beliau mendefinisikan rasul yaitu man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Ya. Yani siapa yang diberi wahyu oleh Allah dengan sebuah syariat. Ya, ini masih kita setuju. Wa umira bitablighihi, dan diperintah untuk menyampaikannya. Seolah-olah kalau nabi itu tidak diperintah mentablighikannya. Nah, ini penjelasan yang lemah. Jadi yang benar atau yang lebih lengkap penjelasan Rasul maknanya yakni
orang yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat yang baru, sementara Nabi melanjutkan syariat sebelumnya. Jadi Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu Nabi bukan Rasul, karena melanjutkan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Sulaiman bersyariat dengan syariat Taurat. Ya. Adapun Nabi Isa barulah seorang Rasul. Nabi Isa bahkan termasuk Rasul terakhir. Jadi Nabi Isa itu termasuk Rasul yang paling akhir dari Rasul Bani Israel. Kalau Rasul terakhir secara mutlak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul terakhir dari kalangan Bani Israel, Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nabi Isa itu sekarang masih hidup berjemaah. Wajib meyakini. Tidak boleh meyakini Nabi Isa sudah wafat, enggak boleh. Dan wajib meyakini Nabi Isa kelak akan turun di akhir zaman. Diangkat Nabi Isa usia 33 tahun dan nanti turun di akhir zaman hidup selama 7 tahun. Jadi total beliau berapa hidupnya nanti? 40 tahun. Maka dalam hadis ada dua lafaz, ada lafaz 7 tahun, ada lafaz 40 tahun. Nah, ini tidak bertentangan. Lafaz hadis 7 tahun maknanya ba'da nuzulihi, setelah turun 7 tahun. Namun 40 maknanya 7 tahun setelah turun dan 33 tahun ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa diwafatkan maknanya bukan mati tapi ditidurkan oleh Allah kemudian diangkat. Atau wafat maknanya para jemaah, maksudnya diangkat dulu baru nanti diwafatkan. Jadi bukan bermakna wafat duluan, tidak. Yang maknanya meninggal dunia, tidak. Karena ini akidah yang wajib diyakini dan ini tanda yang membedakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah meyakini Nabi Isa masih hidup dan nanti akan turun, dan ini sepakat di antara ulama ahli sunnah. Bahkan buku-buku atau kitab-kitab akidah pasti membahas ini. Meyakini bagaimana Nabi Isa alaihissalam. Karena ada yang menyimpang yang menyatakan Nabi Isa telah wafat. Ya. Justru Quran menyatakan yang dibunuh itu bukan Nabi Isa tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Syubbiha lahu. Yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Taib ya. Jadi apa beda Nabi dan Rasul? Kalau Rasul diberi wahyu dengan membawa syariat yang baru, kalau Nabi melanjutkan syariat sebelumnya. Masalah tabligh sama-sama Nabi diperintahkan bertabligh, Rasul pun diperintahkan bertabligh untuk menyampaikan. Karena kalau tidak demikian, jadi Nabi tidak diperintah mentablighkan sementara Rasul diperintah mentablighkan, berarti Nabi atau Nabi-Nabi itu berarti menyembunyikan apa? Wahyu, dan ini terlarang. Menyembunyikan wahyu ini terlarang. Dalam Quran di surah Al-Baqarah terlaknat. Ya. Menyembunyikan ilmu. Dalam hadis Nabi mengatakan man katama an ilmin man suila an ilmin fakatamahu, siapa yang ditanya tentang ilmu agama lalu dia menyembunyikannya, maka alzamullahu bilizamin minnar yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan atau Allah akan menjadikan dia tali kekang dari kiamat dari api neraka. Jadi akan diberi tali kekang pada hari kiamat dari api. Ya. Tali kekang itu kalau kambing, sapi itu ada talinya. Nah ini api, waliyadzubillah. Taib. Jadi terlarang menyembunyikan ilmu. Terus rasulan an i'budullah, ai makna u'budullah yani afriduhu bil ibadah. Setiap kata-kata ibadahilah Allah maknanya tauhidkanlah Allah dalam beribadah. Karena tidak disebut ibadah kalau tidak dengan mentauhidkan Allah. Misalnya Allah diibadahi, ya, orang mati dari kalangan orang soleh atau berhala-berhala, kubur-kubur juga diibadahi, maka ibadah kepada Allahnya itu tidak sah gitu ya. Ibarat orang yang sholat buang angin, yang sholat tidak ada wudunya, jadi tidak sah walaupun dia sholat, walaupun dia ibadah kepada Allah, tapi juga selain Allah diibadahi, berarti tidak mendasari ibadah dengan tauhid tapi dengan syirik, disekutukan Allah. Tidak sah ibadah seperti itu jemaah. Ya. Kalau ibadah seperti itu sah, maka tidak perlu Allah mengutus Nabi Muhammad.
Tidak perlu Allah mengutus rasul-rasul, karena secara umum manusia itu, ya, terlebih lagi yang hidup di masa-masa setelah kenabian masih menyembah Allah. Seperti orang-orang Mekah itu terbiasa menyembah Allah. Abu Jahal menyembah Allah, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Hanya saja mereka sudah tercampur, terkontaminasi agama dengan bentuk-bentuk penyembahan kepada berhala. Nah, siapa yang pertama kali membawa berhala ke negeri Mekah dari Syam? Dia adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, dialah pertama kali yang merusak agama Nabi Ibrahim, sehingga orang tua Nabi, nenek kakek moyang Nabi ikut agama yang sudah dirubah oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Maka tidak heran kalau keluarga Nabi, kakek nenek moyang Nabi itu, tidak heran kalau dikafirkan dan diazab dengan api neraka walaupun Nabi Muhammadnya belum lahir. Ya kan begitu loh. Bagaimana orang tua Nabi, kakek nenek moyang Nabi kok diazab, disiksa, Nabi Muhammadnya belum lahir? Di mana salahnya mereka? Betul Nabi Muhammad belum lahir, tapi mereka tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama tauhid. Mereka mengikuti agama yang sudah dirubah oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Jadi kesalahan mereka di situ, jemaah. Maka Nabi Muhammad diutus untuk meluruskan, ya, agar manusia kembali mentauhidkan Allah. Tapi jemaah, jadi kakek nenek moyang Nabi sebelum Nabi lahir itu harus mengikuti agama siapa? Nabi Ismail, agama Ibrahim, agama tauhid. Dan demikian bangsa Arab di saat itu. Hanya ketika dirubahlah oleh Amr bin Luhai al-Khuzai dengan agama wathaniyah, agama penyembahan terhadap berhala, dibawa berhala-berhala dari Syam lalu disimpan di Mekah, ujung-ujung diletakkan di Ka'bah. Maka inilah yang menyebabkan berpalingnya bangsa Arab. Maka nanti dia ini di hari kiamat mempertanggungjawabkan juga seluruh manusia yang digelincirkan. Ya. Baik. Jadi makna ubudullah bukan sekedar ibadahlah, tapi tauhidkanlah Allah dalam ibadah, atau ibadahlah dengan dasar tauhid. Karena ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan dasar tauhid. Jadi musyrik itu bukan nyembah berhala, bukan. Musyrik itu nyembah Allah dan nyembah berhala. Bukan nyembah berhala saja maksudnya. Orang musyrik itu nyembah Allah dan juga nyembah selain Allah. Apa selain Allah terserah. Bisa berhala, bisa kuburan. Lata, Manat, Uzza tuh. Lata itu jemaah, itu kuburan orang soleh. Karena yalutus sawiq, yang dulunya orang ini suka menyediakan sawik. Sawik itu makanan yang dibuat dari adonan tepung, sebagaimana makanan bangsa Arab saat itu. Kalau kita sekarang nasi bungkus, kalau orang Indonesia kan nasi bungkus nih jemaah. Jadi suka bagi-bagi nasi bungkus itu. Orangnya dermawan sekali menyediakan makanan-makanan untuk jemaah haji. Nah, ketika meninggal diagungkan kuburnya karena dianggap ini orang soleh. Nah, sehingga kuburannya ini disebut Lata. Ya, Lata, Manat, Uzza. Kalau Manat ini, ya, sebagian mengatakan dia pohon yang ini. Kalau Manat ini orang-orang Madinah biasa berihram dari pohon tersebut. Mereka menyembelih sembelihan lalu dipersembahkan untuk apa namanya? Untuk pohon yang dikeramatkan tersebut, hanya darahnya yang dibuang. Nah, ini kecerdasan orang-orang musyrikin dahulu dibanding dengan orang-orang musyrik di zaman sekarang. Kalau zaman dulu hanya darahnya yang dicipratkan di tempat yang dianggap mulia. Hanya darahnya, lalu dagingnya dimakan di bawah. Kalau sekarang sama daging-dagingnya dibuang, gimana? Eman. Ya, tapi itu haram. Jangan eman maksudnya eman tak pangan. Haram. Daging atau hewan yang diperuntukkan sembelih untuk peruntukan untuk berhala itu haram dimakan. Wa ma uhila bihi li ghairillah, kata Allah. Ya. Adapun kalau bukan sembelihan jemaah, sebagian ulama membolehkan memakannya. Kalau sekedar buah-buahan, ya, itu para ulama membolehkan karena hukum asalnya ini makanan halal. Maka kalau untuk berhala saja dibolehkan, sebagian ulama membolehkan, apalagi makanan-makanan yang sifatnya makanan-makanan dalam acara-acara kebid'ahan, itu lebih boleh lagi. Namun semua ini dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah.
Artinya perayaannya nggak mau tapi makanannya mau katanya, sehingga dicela, dibully. Ikut acaranya nggak mau tapi makanannya mau, sehingga dibully. Ini fitnah, berarti nggak boleh, jangan diambil. Tapi kalau tidak masalah, bahkan orangnya senang, bahkan akan marah kalau tidak diambil makanannya, maka tidak masalah cuma. Oleh karenanya Rasul SAW ketika menaklukkan kota Mekah, beliau hancurkan seluruh berhala-berhala. Nah di situ, di dalam berhala itu ada harta-harta orang-orang musyrikin dulu yang dipersembahkan. Jadi di Ka'bah itu ada lubang, nanti dimasukkan uang, masukkan sembarang emas, perak yang berharga dalam rangka persembahan untuk yakni berhala-berhala tersebut. Ketika ditaklukkan, dihancurkan berhala, nah Nabi menyebut Nabi memanfaatkan harta-harta tersebut. Tidak dibuang oleh Nabi, wong ini harta emas, eman, karena halal. Walaupun dia dulunya untuk berhala, tapi dia hukum asal halal, sehingga digunakanlah untuk diantaranya membayar salah seorang utang sahabat saat itu. Ya, sahabat yang bernama Urwah punya utang, dibayarkan dari uang tersebut. Oleh karenanya kata ulama, kalau berupa harta atau buah-buahan yang intinya bukan sembelihan, maka itu dibolehkan. Sebagian ulama ketat ya, enggak sama sekali. Namun Syekh bin Baz rahimahullah dalam memberi catatan atau memberi ta'liq ringkas di kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, itu Syekh bin Baz membawakan riwayat tersebut, yakni mana yang bolehkan. Taib, ala kulli hal jemaah, dikembalikannya masalah ini nimbul fitnah tidaknya harus diperhatikan. Taib. Wajtanibu taghut, wajtanibu makna ijtanibu yani utruku wa fariqu, tinggalkan, jauhi. Itu makna wajtanibu. At-taghut, nah ini kita perlu mengkaji agak lebih detail tentang at-taghut ini. Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan at-taghut itu mushtaq, diambil pecahan kata minat tughyani, dari tughyan. Tughyan wa huwa, arti tughyan itu melampaui. Wa huwa mujawazatu hal hadd, mujawazatul hadd, melampaui had itu batas. Nah, secara bahasa begitu taghut, melampaui batas. Faqulu ma'ubida min dunillah, maka setiap yang disembah, diibadahi selain Allah, nah garis bawah ini, wa huwa radin, sementara dianya rela. Jadi diibadahi itu ridho, senang. Bahkan sebagiannya nyuruh, ayo sujud pada saya, sembah saya. Seperti guru-guru masyaih-masyaih thariqat. Kalau Anda perhatikan di YouTube, itu ada khususnya di beberapa ajaran-ajaran thariqat yang ada di Afrika ya. Kita menyaksikan di sebagian di Mesir, itu ketika datang syekh atau gurunya nyuruh untuk tunduk gini, sujud. Saya nggak sujud, kakinya dicium. Nah itulah taghut jemaah. Karena dianya ridho, rela. Bahkan ada yang wasiat. Misalnya, kalau saya mati nanti, kuburan saya tinggikan, bangun megah, lalu nanti datangi setiap haul saya. Nah itu taghut. Karena dianya rela, ridho, senang disembah. Adapun yang tidak ridho bukan taghut. Tapi siapa taghutnya? Setan yang menyeru, mengajak ibadah kepada orang soleh tersebut. Itu yang taghutnya, bukan orang solehnya yang dia tidak ridha disembah, diibadahi. Contoh Nabi Isa. Nabi Isa bukan taghut walaupun disembah manusia. Yang taghut siapa? Setan, iblis yang menyeru, mengajak manusia untuk menyembah Nabi Isa. Ya. Bedanya dengan kuburan. Kalau kuburan tidak dibedakan kuburan orang soleh dengan kuburan orang toleh. Ketika disembah kuburan orang soleh, maka kuburan itu menjadi berhala namanya. Walaupun kuburan orang soleh, walaupun kuburan Nabi, ketika disembah menjadi berhala. Ya, loh kok bisa, kan ada Nabi, ada jasad Nabi di situ. Rasul yang bersabda, kata Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku ini berhala ya Allah, yang disembah. Dan dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pengaruh kepada Nabi yang orang soleh tadi, karena dia tidak ridha walaupun kuburannya disembah. Yang berdosa yang nyembah kuburan tersebut.
Adapun pemilik kuburan orang soleh yang dia tidak redha ketika disembah, bukanlah dia yang disebut dengan togut, ya. Walaupun kuburannya disebut togut karena sebab disebut berhala karena sebab disembah. Oleh karenanya, walhamdulillah, kuburan Nabi kita tidak pernah menyaksikan ada orang yang sujud di hadapan kubur Nabi, tidak ada orang yang tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berbeda dengan kuburan-kuburan dalam tanda kutip wali. Ya. Maka para jemaah, coba perhatikan kubur-kubur yang didatangi orang-orang Islam dalam tanda kutip yang telah menyimpang dalam pemahaman beragama mereka, yang sebagian ulama menampakkan mereka adalah kaum kuburiyun, yakni mereka pengagum kubur, pemuja kubur, ya. Mereka hobi sekali datang ke kubur-kubur orang soleh. Kalau kita perhatikan, yang didatangi oleh mereka adalah yang disebut orang soleh tersebut memang dia tokoh-tokoh yang awalnya ketika hidup memang menyeru kepada hal-hal yang menyimpang, ya. Bahkan mengajari umat untuk datang ke kubur-kubur pula, sehingga ketika dianya meninggal pun didatangi pula kuburnya, sehingga semakin ramai, semakin berserakan di mana-mana. Di setiap kota ada kubur walinya. Tidak ada kota di Indonesia kecuali pasti ada kubur yang diagungkan, yang dikeramatkan seperti itu. Kita tidak saksikan kubur ulama-ulama ahli sunnah yang dibegitukan oleh umatnya, diagungkan, dipuja-puja seperti itu, didatangi setiap bulan tertentu. Karena memang ulama-ulama ahli sunnah itu berwasiat agar jangan berbuat bid'ah, jangan datangi kubur-kubur keramat. Wasiatnya memang demikian. Tidak kita saksikan kubur Syafi'i, kubur Imam Malik, kubur Imam Ahmad, enggak ada yang berbuat seperti itu, kecuali kepada kubur-kubur yang disebut ulama-ulama tarekat, ya, yang didatangi tersebut. Taib. Jadi tagut apa tadi? Kullu ma 'ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fa huwa tagut. Ya. Jadi tagut itu secara bahasa dari kata tugian, melampaui batas. Dan diantara, bukan satu-satunya makna tagut ini, bukan. Di antara makna tagut adalah setiap yang diibadati selain Allah wa huwa radin bil ibadah, sementara dia rela ridha diibadahi, fa huwa tagut, maka dia adalah tagut. Karena tagut itu, para jemaah, Imam Ibnul Qayyim mengatakan tagut itu banyak. Tagut itu banyak. Waru'usuhum khamsah, dan pentolannya ada 5. Jadi menghafal tagut itu banyak, tidak terhitung, cuman pentolannya ada 5. Ya, pentolannya sing gede-gede ini 5 saja dihafalkan. 1, iblis la'anahullah. Yang kedua, wa man 'ubida min dunillah wa huwa radin, seperti kata Syekh Fauzan di sini. Siapa saja yang disembah diibadahi selain Allah sementara dianya apa? Rela atau ridha. Yang ketiga, man da'an nas ila ibadati nafsih. Orang yang menyeru, siapa saja yang menyeru manusia untuk menyembah, mengibadahi dirinya. Ya. Ini diantara contohnya ini disebutkan adalah para, yakni guru-guru thariqat yang memang mengajak manusia untuk menyembah, sujud kepadanya. Yang keempat, manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Di antara tagut yang keempat adalah yang mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Siapa mereka? Yang disebut dengan para kuhan, para dukun-dukun, para tukang-tukang ramal, para paranormal. Ya. Jadi dinamai dengan nama yang indah, jemaah. Jangan tertipu. Atau orang pintar. Nah ini, pintar apa, jemaah? Pintar membohongi orang. Orang pintar maksudnya pintar bohongi orang. Ya. Karena dukun itu kata Nabi dalam hadis, dia kadang mencuri berita yang mencurinya syaitan lalu dilemparkan kepada para dukun. Memang terkadang satu benar namun ditambah dengan mi'atu kadzbah, 100 kedustaan. Jadi kalau satu yang dustanya 100. Jemaah. Jadi kalaupun benar tuh kebetulan, sisanya dusta semuanya. Ya. Apalagi setelah ada kasusnya kemarin, Mang Yana orang mana itu? Orang Sumedang, ya.
yang ngaku hilang, lalu itu betul-betul melecehkan para dukun-dukun itu, para paranormal. Si Yana itu sebenarnya nggak dimakan jin, nggak mati juga, dia hanya kabur. Lalu dukun ada yang pura-pura, wah ini si Yana ini ada di air katanya, dimakan jin kuning. Kalau Yananya ada, coba, ya dibohongin, dikerjain, diprank sama Mang Yana itu. Ya, baik. Yang keberapa? Yang kelima, wa man hakama bighayri ma anzalallah, yang berhukum dengan hukum selain Allah. Penguasa-penguasa yang berhukum dengan hukum selain Allah, jemaah ya. Hukum-hukum buatan manusia itu diantara makna taghut. Oleh karenanya orang-orang Khawarij mengatakan pemerintah Indonesia ini taghut. Nah, karena memang demikian diantara makna taghut. Cuma kita sebagai ahli sunnah berpendapat tidak demikian memponis ya, karena perlu dirinci. Yani orang yang berhukum, penguasa pemerintah yang berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah itu diperinci. Kalau dia meyakini hukum Allah lebih baik, dia meyakini hukum Allah lebih baik, tapi menggunakan hukum ini karena demikian tuntutan dari sistem sehingga dia tidak mampu, atau karena duit, atau karena jabatan, karena hawa nafsu, tapi dia meyakini hukum Allah lebih baik, maka tidak kafir, tapi dosa diantara dosa besar. Dan kita doakan semoga para pemerintah penguasa kita ini yang pertama dimaafkan oleh Allah, yang kedua diberi petunjuk supaya betul-betul nanti berhukum dengan hukum Allah. Ya. Kalau yang dikafirkan itu jika seorang berhukum dengan hukum selain Allah, dan ini bukan hanya penguasa, siapapun dia para jemaah, hatta kita berhukum dengan hukum, contoh dalam mendidik anak jemaah. Dalam mendidik anak. Kalau ada seorang muslim mengatakan mendidik anak dengan memukul ini tidak benar, ini bertentangan dengan kondisi zaman, itu tidak layak lagi, itu salah. Karena di dalam Islam mendidik anak dengan memukul adalah merupakan salah satu cara petunjuk Nabi, bahkan memukul istri petunjuk Nabi. Lalu kalau mengatakan ini sudah tidak baik dan yang semisal, ini bisa jadi sebuah kekufuran jemaah. Jadi kita katakan di antara bentuk pendidikan anak, pendidikan istri memukul, disebut bahkan dalam Quran. Ya. Hanya saja tentu syaratnya tidak boleh memukul yang menyakiti, kemudian juga memukul ini supaya ada efek jera, dan juga memukul ini bukan dalam rangka melampiaskan nafsu, tidak. Ya. Maka kalau tidak perlu dengan cara pukulan itu lebih afdal. Ya. Demikian, apalagi dalam sistem pemerintahan. Kalau mengatakan hukum Allah dengan hukum selain Allah itu sama saja, ini baru kufur. Atau mengatakan memang benar hukum Allah lebih baik, tapi boleh-boleh saja. Berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan. Boleh-boleh saja berhukum dengan hukum selain Allah pun, walaupun meyakini hukum Allah lebih baik, tapi mengatakan boleh, berarti kufur dari segi penghalalan apa yang Allah haramkan. Ya. Taib, jadi perinciannya ada jemaah. Orang Khawarij enggak merinci. Siapapun dia yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir, maka wajib diperangi, halal darahnya. Maka selalu mereka misinya memberontak penguasa, menggulingkan penguasa, bahkan menumpahkan darah penguasa, bahkan menumpahkan pula darah orang yang tidak mengkafirkan penguasa tersebut yang sudah dianggap taghut oleh mereka. Ini kafir dengan kelaziman. Ya, siapa yang enggak mengkafirkan juga ya kafir juga. Nah, ini kan pengkafiran secara kelaziman, ini tidak boleh. Ya. Nah, jadi di antara kesesatan mereka adalah awalnya pengkafiran jemaah. Ini bahaya Khawarij itu awalnya pengkafiran. Ya, ujung-ujungnya menghalalkan darah. Ini kan aneh ya. Hatta kafir asli pun jemaah, bukan orang Islam yang berbuat menjadi kafir. Kafir asli pun kan ada yang haram darahnya untuk ditumpahkan. Kafir asli pun yang haram hartanya diambil. Itu kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir apa satu lagi? Kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad.
Kafir muahad itu seperti turis tuh. Kafir musta'man itu kafir yang masuk ke negeri Islam yang dijamin keamanan harta darahnya oleh seorang muslim. Mungkin seorang muslim punya saudara di Amerika kafir masuk ke negeri Islam, lalu atas jaminan seorang muslim wajib itu seluruh muslimin untuk menghargai jaminan seorang muslim ini. Muslim yang lain enggak boleh menumpahkan darah karena dia sudah dijamin oleh seorang muslim. Itu musta'man. Adapun mu'ahad itu seperti atas luar negeri yang kafir atau turis-turis kafir, itu yakni kafir mu'ahad. Jadi kafir mu'ahad dan musta'man ini hidupnya di negeri mereka. Adapun kafir dhimmi, nah ini yang hidup di negara kita, tetangga kita. Sebenarnya kafir dhimmi itu harus bayar pajak, teman. Boleh tidak masuk Islam, tidak diganggu oleh kaum muslimin, diberi jaminan keamanan oleh kaum muslimin, namun syaratnya harus membayar pajak. Kalau orang umat Islam nggak boleh bayar, nggak boleh ditarik pajak. Kalau umat Islam ditariknya zakat, ditarik zakat. Yang miskin berarti bebas pajak, bebas zakat. Yang miskin, alhamdulillah, ya bersyukur ya jemaah nggak ada pajak. Itu dalam negara Islam demikian. Jadi memang benar Pak, sebenarnya yang mengelola zakat itu harusnya pemerintah dalam negara Islam ya. Dalam hukum Islam yang mengelola zakat pemerintah. Makanya yang namanya amil itu harus amil dalam pandangan syariat, yaitu amil yang diangkat oleh ulil amri. Adapun panitia masjid itu bukan amil yang syar'i jemaah. Makanya antum jangan coba-coba ngambil hak sebagai amil, nggak boleh. Karena hak amil itu mendapat hak yakni zakat, walaupun dia kaya, benar boleh ngambil zakat, tapi amil yang syar'i. Bukan. Jadi kalau kita posisi ya panitia masjid, panitia zakat dari yayasan tertentu, itu hanya pewakil. Pewakil boleh. Mungkin orang yang berzakat kesulitan menyalurkan, takut kurang tepat, maka kita boleh mengambil alih itu sebagai wakil. Maka harus segera tunaikan. Karena dan tidak boleh memaksa kalau namanya bukan amil. Kalau amil itu ada hak memaksa untuk membayar zakat kepada orang yang sudah waktunya. Maka dalam Islam itu ada catatan, si fulan ini zakatnya setiap yakni bulan ini. Jadi zakat itu jangan Ramadan saja, padahal sudah waktunya itu di bulan Rajab sebenarnya. Tapi karena sudah menjadi menjadi kebiasaan, zakat itu Ramadan ya. Kalau pasnya memang waktunya boleh, tapi kalau waktunya Rajab tapi ditangguhkan Ramadan, itu haram, berdosa dia. Berdosa, harusnya Rajab keluarkan zakat. Dan ngitungnya dengan kalender Hijriah. Jadi kapan jenengan punya uang mencapai nisab, catat itu tanggal pira, bulan berapa. Di tahun depan, di tanggal itu, di bulan itu, wajib selesai. Selesai, keluarkan semua. Sebelumnya lebih afdal. Jangan sampai pas nanti khawatir terlambat. Ini malah sengaja diundur-undur sampai Ramadan. Karena ngalap berkahnya bulan Ramadan, sekalian zakat fitrah. Enggak boleh jemaah. Berdosa, dan dosa besar, bukan dosa kecil itu. Mengakhir-akhirkan zakat itu dosa besar. Ya. Apalagi dia rukun Islam, jemaah. Baik. Kita baca al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah. Makna ayat secara global. Jadi maksud dari firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Baik. Sebentar, masalah taghut belum selesai saya sampaikan. Jadi taghut adalah dalam bahasa melampaui batas jemaah ya. Itu terdapat di dalam Al-Quran, disebutkan lamma taghal ma, manakala air tagha. Nabi Nuh ketika banjir bandang, tsunami terbesar sepanjang sejarah, itu Allah menyebut ketika airnya tagha. Apa tagha? Ketika airnya sudah melampaui batas kewajaran, datanglah bencana besar tersebut. Nah, itu jadi makna apa taghut ya. Taib. Kita baca penjelasan ayat secara global. Anna Allah subhanahu wa ta'ala
Kadang Syekh menyebut annallah subhanahu saja boleh, annallaha ta'ala saja juga boleh. Ini yang penting kita ni memuji Allah, menyebut sifat-sifat Allah. Innallaha azza wa jalla boleh, innallaha jallat qudratuhu. Jadi ketika nyebut nama Allah, sebutkan sifatnya. Subhanah, maha suci berarti. Dia Allah. Ta'ala dan maha tinggi. Digabung boleh, subhanahu wa ta'ala. Atau jalla jalaluhu. Jalla jalaluhu. Jalla itu yang mulia. Ya, yang mulia, jalla jalaluhu, yang mulia keutamaannya Allah. Tabaraka wa ta'ala, tabaraka yang maha suci, ya, wa ta'ala yang maha tinggi. Jadi ini sifat Allah. Taib, yukhbiru, Allah mengkabarkan, annahu bahwasannya dia Allah. Arsala telah mengutus fi kulli ta'ifatin wa qarnin, pada setiap ta'ifah golongan, wa qarnin generasi, minan nas dari manusia, rasulan seorang rasul, seorang utusan, la yad'uhum ila ibadatillah, yang mereka menyeru berdakwah kepada ibadah kepada Allah wahdahu semata, wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan ibadah selain Allah, ya. Wa tarki, dan meninggalkan ibadati ibadah ma siwahu, ya, selain dia. Taib. Falam yazal, maka lam yazal, kalau secara bahasa, secara yakni harfiahnya, terjemahnya falam, lam itu tidak, ya, yazal hilang. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jangan tidak hilang. Tidak hilang, terjemahnya supaya enak itu senantiasa atau terus. Ya kan? Lam yazal, tidak hilang berarti apa? Terus. Itu. Maka falam yazal yursilur rusula. Maka Allah terus senantiasa yursilu, mengutus ar-rusula, para rasul, ilan nas, kepada manusia. Bidzalika, dengan membawa dakwah tauhid tersebut. Kapan? Mundu, mulai atau sejak. Mundu itu, mundu sejak atau mulai. Mulai maknanya sejak. Mundu hadatha, terjadi asyirku, kesyirikan, fi bani Adam, pada tengah-tengah anak Adam, anak manusia. Kapan jemaah terjadinya? Fi ahdin Nuh, pada zaman Nabi Nuh. Sampai kapan kesyirikan dari mulai Nabi Nuh? Ila an khatamahum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah mengutus Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Jadi kesyirikan dari mulai Nabi Nuh itu tidak berhenti sampai Nabi Muhammad diutus, sampai hari kiamat kelak. Jadi kesyirikan tidak pernah berhenti. Berarti kesyirikan itu sampai hari kiamat terus terjadi di zaman kita, di negeri kita, di daerah kita, di tetangga lingkungan kita, akan terus ada kesyirikan ini jemaah, ya, sampai hari kiamat. Hanya saja kita tahu kapan mulai kesyirikan terjadi, di zaman Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh disebut awwalur rusul, rasul pertama. Kenapa tidak Adam? Kata para ulama, karena di zaman Adam sampai Nuh itu enggak ada orang berbuat musyrik, enggak ada. Orang berbuat maksiat, ya banyak, tapi berbuat syirik itu tidak ada. Sehingga kita wajib bedakan antara maksiat dengan syirik. Artinya kalau syirik itu maksiat yang sudah luar biasa, bukan sembarang maksiat gitu. Tidak boleh disamakan dengan berzina, dengan merampok, dengan mencincang manusia. Membunuh jemaah, mencincang manusia, membunuh itu kecil. Minum khamar kecil, berzina kecil, semua itu kecil, ringan dibandingkan dengan berbuat syirik, yakni menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Jelas jemaah ya? Jadi dibedakan maksiat syirik dengan maksiat di bawah kesyirikan. Makanya Allah sampai mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak ampuni. Yani kalau mati bawa dosa syirik itu Allah tidak ampuni. Tapi mati bawa dosa selain syirik, mati membawa dosa berzina, mencincang manusia, membunuh, apa yang dahsyat-dahsyat dari dosa
semua itu di bawah kesyirikan. Apa dosa yang dahsyat berat, semua itu di bawah kesyirikan. Itu masih ada harapan Allah ampuni jemaah. Masih ada harapan Allah memberikan rahmatnya, ampunannya. Tapi Allah SWT mengharamkan rahmat ampunan kepada orang yang mati membawa dosa kesyirikan. Kalau demikian jemaah, berarti sangat penting, sangat-sangat darurat sekali kita mengenal, keluarga kita mengenal ini, agar jangan terjatuh pada kesyirikan. Oleh karenanya di kitab ini jemaah ya, nanti di bab yang kelima itu mu'alif mengatakan hakikat tauhid itu adalah, kata beliau, bukan hanya menyembah Allah tapi mengingkari segala bentuk kekufuran. Dan bab setelah bab 5 itu adalah sebagai penjelasan. Dan ternyata di bab berikutnya sampai selesai, penulis kitab tauhid menjelaskan tauhid itu, apa hakikat tauhid, menjelaskan tauhid dengan menyebutkan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Dari mulai syirik kecil dulu, dari mulai syirik kecil lisan, syirik perbuatan, lalu syirik besar, dan macam-macam kesyirikan dijelaskan. Dan itulah hakikat apa itu tauhid, yang wajib menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan ini. Jelas jemaah ya? Jadi muallif di dalam kitab tauhid ini menjelaskan apa itu tauhid dengan lawannya. Apa itu? Kesyirikan. Karena seseorang, Masya Allah serem sekali jemaah ininya, Adzan. Baik, tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Baik, para jemaah sekalian, kita baca lagi munasabatu al-ayah lil bab, keterkaitan atau kolerasi antara ayat ini dengan bab kita, yakni tentang apa babnya? Kitab tauhid, yakni urgensi tauhid, kewajiban tauhid, pentingnya tauhid, muhimmatut tauhid. Kata beliau, anna da'wah ila tauhid, bahwasanya dakwah menyeru kepada tauhid, wan nahya 'anil syirki, dan melarang dari kesyirikan, hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Dia adalah perhatian, misi inti dakwah seluruh para rasul dan para pengikut rasul. Siapa maksud para pengikut rasul? Yang berhak berdakwah, para ulama. Maka diantara ciri ulama-ulama yang benar, yang sebagai pewaris para nabi dan rasul itu, mereka akan selalu mendakwahkan tauhid dan melarang. Bukan hanya dakwah tauhid, melarang umat untuk berbuat syirik. Dan dijelaskan apa itu syirik. Oleh karenanya dakwahnya Ahlus Sunnah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah selalu memprioritaskan dalam poin tauhid ini. Karena demikian dakwahnya para anbiya, para rasul. Sebagaimana dalam ayat di surah An-Nahl ayat 36 ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Taib, ma yustafadu minal ayati. Apa yang bisa kita ambil faedah minal ayati, dari ayat tadi surah An-Nahl ayat 36. Taib. Awalan, yang pertama, annal hikmah min irsalir rusul. Bahwasanya hikmah ya, min irsalir rusul, dari diutusnya para rasul, dia adalah ad-da'watu ila tauhid, berdakwah kepada at-tauhid. Itu jenengan kalau perhatikan kitab ini kemudian diikuti ya, sepatah terjemah terus demi terjemah, selesai satu kitab itu kita sudah banyak perbendaraan kata jemaah. Itulah faedahnya kalau kita mengkaji kitab seperti ini dan jenengan memperhatikan kitabnya. Seperti anna, bahwasanya hikmah. Nah, jadi kalau anna al-hikmah ini sudah bisa min irsali rusuli, dari diutusnya ar-rusul, para rasul. Dia adalah ad-da'watu ila tauhid wan nahyu 'anil syirk. Jadi sudah terbiasa nanti menerjemahkan dan sering mendengar seperti kalau kata-kata min, ila, fi, itu sudah insyaallah sudah ngelotok kalau tiap hari kita seperti ini. Nah, ini diantara hikmahnya jemaah. Makanya kalau kita mengkaji sebuah kitab dan ustadznya membacakan kitab misalnya, itu antum jangan memperhatikan buku terjemahannya, karena nanti tidak pintar-pintar jemaah. Jadi sudah taruh terjemahan itu jangan dibawa-bawa ketika kajian. Bawa kitabnya, sehingga perhatikan terus, dioreti, dan kitab itu tidak boleh polos.
kitab penuntut ilmu itu jangan polos, nggak boleh, harus ada coretan. Harus ada coretan. Kalau tidak bisa coreti langsung karena suka terlambat, di kertas, nanti di rumah disalin, tapi tulis di kitab, di poin-poin bahasannya. Faedah-faedahnya dicatat. Ya. Kebanyakan guru-guru kita juga, para masyayikh, guru-guru kita kadang ngajar itu dari kitab yang dulu dia pernah belajar, sehingga diajarkan. Faedah-faedah di situ masih ada. Nah, itu berkahnya gitu jemaah. Ya. Taib, boleh dicatat, nanti dicatat di kitabnya. Pokoknya kitab itu jangan polos, harus banyak coretannya. Ojo eman-eman, karena kalau kitab untuk dikaji memang tidak apa-apa lecek, ya tapi jangan sampai rusak. Tapi maksudnya coreti saja. Kadang di sini naik di atas lagi, coret sini, sini lagi faedah, tulis sini, ya. Taib. Tapi juga jangan yang terbaca, jangan. Kadang-kadang nulis toh ndak. Dia sendiri yang nulis nggak bisa baca. Ya, artinya bisa kita membaca itu cuma. Ya. Taib. Jadi faedah dari ayat apa yang pertama? Anal hikmah min irsalir rusul hiya da'wa ila tauhid wan nahyu 'ani syirki. Bahwa hikmah diutusnya rasul, para rasul adalah dakwah kepada tauhid dan melarang dari syirik. Bukan hanya mendakwahkan tauhid tapi melarang. Harus adalah dakwah itu kan begitu. Bukan hanya memerintah amar ma'ruf tapi juga an-nahyu, melarang anil munkar. Nabi juga tidak sekedar memberi kabar gembira. Bukan saja Nabi hanya sekedar basyiran, tapi wanadhiran, memberi peringatan, ini sesat, ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, jauhi. Begitu, jangan hanya ngajak kepada kebaikan tapi nggak dijelaskan apa keburukan. Orang jatuh nanti kepada keburukan kalau tidak dijelaskan. Sanian, yang kedua, anna dinal anbiya wahidun, bahwasanya dinal anbiya, agamanya para nabi, wahidun, itu satu, misi. Oleh karenanya setiap rasul membawa misi yang sama, yaitu at-tauhid. Ya, yakni ad-da'wah ila tauhid wan nahyu 'anil syirik. Apa itu misinya dakwah setiap nabi dan rasul? Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi, memurnikan ibadah. Ini mengikhlaskan ibadah itu memurnikan ibadah. Tidak ada menyekutukan dalam ibadah. Wa tarkus syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Itulah misi dakwanya para anbiya. Ya, sama. Wa in ikhtalafat, walaupun para nabi itu ini ikhtalafat, in itu walaupun, wa in walaupun, cuman dibaca wa in ikhtalafat, dikasrohkan nunnya, ini harusnya kan wa in mati, cuma karena depannya juga ada alif hamzah wasal yang juga mati, maka cara membacanya dijerkan, wa in ikhtalafat. Asalnya itu kan wa in ikhtalafat, asalnya wa in ikhtalafat, cuman mati ketemu mati harus dihidupkan sehingga dibaca wa in ikhtalafat. Itu walaupun ikhtalafat berbeda-beda, syara'i'uhum, syariat mereka. Jadi para nabi itu beda, cara sholatnya beda, kadang puasanya beda, misalnya syariatnya beda, tapi tauhid akidahnya sama. Seluruh nabi rasul beriman dengan rukun iman yang 6. Seluruh nabi rasul cuma bukan agama Islam saja. Seluruh nabi rasul mengimani rukun iman yang 6. Ada iman kepada Allah, malaikat, sama semua. Semua nabi dan rasul. Taib. Salisan, yang ketiga, anna risalah amat. Bahwasanya risalah itu, agama itu amat, menyeluruh, kulal umam, terhadap setiap umat. Ya. Artinya setiap umat kan diutus rasul, berarti setiap umat itu punya risalah, punya wahyu, punya agama yang dia harus menjalani dalam hidupnya. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, dan wa qamat, telah tegak apa al-hujjah ala kulli, pada setiap atau atas setiap al-ibad, para hamba. Jadi nanti di hari kiamat enggak ada lagi manusia mengatakan, oh ya Allah, saya enggak tahu, saya enggak ada yang memberitahu. Itu enggak bisa. Kecuali memang nanti akan ada manusia yang memang hidup jauh dari keramaian, hidup di hutan, tidak mendengar dakwah, maka orang seperti ini memang akan mendapat ujian di akhirat. Nah, jadi ada orang-orang yang dapat ujian, orang yang tuli, orang yang
hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu ini masa yang pada saat itu ya jauh masa dari kenabian. Masa fatrah itu nanti akan diuji di hari kiamat. Adapun manusia yang hidup di tengah-tengah, hidup di tengah-tengah masjid, di tengah-tengah dakwah, apalagi sudah di zaman media sekarang menyebar dakwah, itu sudah tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak tahu ya Allah. Ya. Masa kalau TikTokan tahu, tapi kalau dakwah tidak tahu, padahal sama-sama TikTok dan dakwah itu sama-sama nyebarnya juga. Cuman kenapa yang nyangkut malah TikTokannya, yang dakwahnya malah tidak nyangkut. Kita kan kadang-kadang gitu cuma habis pulsa untuk nonton yang ndak. Nonton dakwah baru sebentar. Kajian ini kita streaming, nonton seret di rumah. Itu di rumah banyak godaannya. Makanya ngaji itu ndak baik lewat nonton streaming ini. Kurang begitu manfaat daripada yang datang langsung. Kalau datang langsung minimal agak fokus cuma. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk lumayan. Tapi ada manfaat barokah-barokah lainnya. Coba kalau di rumah nyetel seret siaran langsung misalnya, Masya Allah 2, 3 sudah itu tinggalkan, pulang pergi ke sana kemari, ke dapur kemana terus sudah tuh hilang, tiba-tiba loh kono berita mana, berita lagi dibuka lagi berita TikTokan akhirnya jemaah, lupa dengan yang streamingnya ini. Itu banyak godaannya ya kalau di rumah, makanya hadiri lebih afdal. Taib. Yang keempat, rabi'an idhamu sya'ni tauhid, agungnya sya'ni perkara, urusan sya'ni itu. Idhamu agungnya sya'ni, urusan atau perkara at-tauhid. Taib. Wa annahu, dan bahwasanya tauhid wajibun ala jami'il umam. Wajib ala atas jami' setiap al-umam. Umat-umat. Umam itu jamak dari umat. Para jemaah, umam itu bentuk jamak dari ummatun. Kalau ada lagi imam jamaknya apa? Bukan umam. Imam itu jamaknya a'immah. Makanya a'immatul arba'ah, imam-imam yang 4 itu. Tapi kalau umam ini jamak dari ummatun, jamaknya umam. Maka terjemahannya ala jami', atas setiap al-ummami, umat-umat. Tauhid wajib atas setiap umat-umat. Karena Allah mengatakan tadi, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah utus pada setiap umat. Yang ke berapa? Yang khamisan, yang kelima terakhir, fil ayati, pada ayat tersebut, ma fi la ilaha illallah minan nafi wal isbat. Nah, tolong diperhatikan ini. Jadi di dalam ayat itu, yakni dalam ayat ani'budullah wajtanibut taghut. Jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan ani'budullah wajtanibut taghut, beribadahlah, bertauhidlah kepada Allah dan jauhi taghut. Dalam ayat itu kata Syekh terkandung kalimat la ilaha illallah di situ. Di mana terkandung la ilaha illallah? yakni di sini u'budullah, ini la ilaha, ini ilallah. Wajtanibut tagutnya itu la ilaha. yakni penetapan dan penafian kan ya. La ilaha ini penafian, ilallah penetapan. Sama hanya dalam ayat ini. U'budullah penetapan, beribadalah, bertauhidlah kepada Allah penetapan. Wajtanibut tagutnya penafian, jauhi tagut penafian, berarti jangan berbuat syirik, jauhi tagut. Nah, jadi minan nafi wal isbat, dari penafian dan penetapan. Maka jemaah, tidak benar tauhid kecuali harus adanya penafian dan penetapan. Penetapan saja tidak sah tauhid. Kalau sekedar menetapkan saja, Abu Jahal sudah menetapkan jemaah. Tapi Abu Jahal tidak menafikan. Itu salahnya Abu Jahal. Abu Jahal itu hanya menetapkan saja bahwa Allah itu sesembahan. Iya, tapi Abu Jahal tidak menafikan sembahan yang batil selain Allah. Maka kita umat Islam harus dua ini. Ia menetapkan Allah sesembahan yang hak dan menafikan semua sembahan yang batil. Itulah makna la ilaha illallah. Fadalat ala annahu la yastaqimu tauhid. Ini menunjukkan kata Syekh bahwa tidak akan lurus sempurna at-tauhid
illa bihima jami'an, kecuali dengan menetapkan nafi dan isbat tadi. Dua-duanya harus ada. Wa anna nafya al-mahdha, menafikan semata-mata, laisa bitauhid. Misalnya menafikan tidak ada sesembahan. Oh, berarti tidak ada sesembahan. Kafir berarti. Mengingkari semua sesembahan. Berarti ateis. Tidak ada sesembahan. Tapi kalau tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah saja yang benar, ini baru tauhid namanya. Menetapkan saja Allah sembahan belum tentu dia bertauhid. Menafikan sesembahan berarti orang kafir namanya, mengingkari. Maka kata Syekh, wa anna nafyal mahdha laisa bitauhid. Menafikan nahmah al-mahdha semata-mata. Bahwasanya an-nafyal mahdha, menafikan semata-mata, laisa bitauhid, bukanlah dia tauhid. Wal isbatal mahdha, dan menetapkan semata-mata juga laisa bitauhid, bukanlah tauhid. Sehingga kata para ulama, hakikatut tauhid al-jam'u bainan nafyi wal isbat. Hakikat tauhid adalah penggabungan antara penetapan dan penafian. Coba tolong ditulis ini. Ini kaidah penting. Hak Arabnya ya, kalau bisa sama Arabnya. Haqiqatut tauhid, hakikatut tauhid, hakikat tauhid adalah al-jam'u, yaitu penggabungan, al-jam'u, penggabungan, bainan nafyi, antara penafian, wal isbati, dan penetapan. Apa bahasa Arabnya apa? Hakikatut tauhid al-jam'u bainan nafyi wal isbat. Apa terjemahannya? Hakikat tauhid itu adalah penggabungan antara apa dan apa? Penafian dan penetapan, atau penetapan dan penafian. Wallahu taala alam. Kita masuk nanti ke dalil ketiga. Semuanya ada 5 dalil, kita masuk nanti dalil yang ketiga. Allah. Baik. Jazakallahu khair kepada takmir khususnya ya. Ini kitab jadi lancar, jelas, terang setelah dipasang lampu. Semoga yang pasang lampu jadi sedekah jariyah ya, amal jariyah insyaallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.